Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah ramai ya. Saya nggak tahu nih berapa yang udah hadir di sini. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa bermanfaatan buat kita semua ya. Iya, kakak-kakak semuanya, kakak emak-emak, bebas ya. Ya, mungkin banyak pertanyaan ya ketika saya nge-share judul ini, persiapan menghadapi resepsi. Tuh lihat gambarnya, belum teh. Nah, kenapa? Karena saya yakin di 2023 ini yang memang benar-benar ada pesta ya, pesta kemenangan buat kita semua insya Allah. Jadi saya berharap kita hilangkan hal-hal yang sifatnya negatif yang membuat kita cenderung lebih optimis menghadapi 2023 ini. Apalagi untuk apa namanya di Muslim kita juga ada yang namanya Lebaran ya. Oh itu panen luar biasa ya. Oke, mangga Teh Ucu dilanjutkan slide-nya. Ya, saya cuma pengen nge-share mengapa sih ada perusahaan yang omsetnya bertumbuh bahkan berkali-kali lipat sekalipun dalam kondisi krisis. Kalau katanya orang hati-hati gitu ya, kita akan menghadapi krisis. Tapi buat sebagian orang gitu ya, justru mereka bahkan mendapatkan peluang yang besar dan akhirnya mereka menjadi juara pada saat krisis gitu ya. Next ya. Kayaknya enak ini ya. Sebenarnya kayaknya ada ininya soundnya yang ini ya. Nah, sebenarnya penghasilan seseorang itu tidak tergantung pada kondisi ekonomi ataupun keadaan apapun di sekitar kita ya. Karena semua yang terjadi ini, yang terjadi pada dirinya itu tergantung pada prinsip, mindset atau filosofi yang ada di kepalanya gitu. Buktinya secara fakta alhamdulillah kami justru mengalami yang namanya pertumbuhan pada saat pandemi. Pada saat pandemi justru itu saat-saat timing motif buka store pertama kali dan alhamdulillah dalam jangka waktu 2 tahun itu kami justru membuka hampir 123 store yang kata orang yang nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena ya itu bagaimana tergantung mindset kita gitu ya sebagai pengelolanya. Jadi jangan khawatir, bagaimana yang penting adalah kita ini sebagai seorang muslimah pebisnis terutama benar-benar menyiapkan persiapan yang baik ya, seperti itu. Kemudian juga alhamdulillah juga kalau saya dulu sempat punya mindset yang salah ya, bahwa kalau kita ingin memulai usaha, kita perlu modal gitu ya. Kalau pengen usahanya tambah besar, kita perlu uang yang lebih besar. Tapi sebenarnya ketika kita belajar lebih dalam, ternyata uang atau modal itu bukan satu-satunya cara untuk kita bisa menjadi sukses. Jadi penting untuk kita mengetahui bersama untuk belajar terus ya, menambah kapasitas diri kita. Oke, next Teh Ucu. Bahkan alhamdulillah ya saya bukannya ingin ini ya menyombongkan diri, enggak, saya cuma pengen memberikan inspirasi bahwa ini juga buat mak-mak semuanya muslimah, bahwa kita bisa loh memulai modal gitu ya, dengan modal yang terbatas kita juga bisa memiliki bisnis yang miliaran bahkan puluhan miliar tanpa menggunakan modal bank. Background saya ribut nggak ya? Nggak ya? Ya. Kemudian yang berikutnya, apa saja sih mindset yang harus kita setel ketika kita ingin berhasil dalam bisnis, dalam apapun. Ternyata keberhasilan dalam bisnis atau dalam keuangan, kesehatan, keluarga,
atau hal apapun itu sebenarnya tergantung dari kemampuan diri kita sendiri, bagaimana kita mampu meningkatkan kapasitas diri kita ya secara istiqomah. Jadi perlu konsisten gitu ya. Next Kertas di mana? Di dia apa di itu? Bawa di dianya. Lawana Zoom iya lah, Zoom meeting lah. Pertumbuhan bisnis tidak akan melampaui pertumbuhan pribadi kita tentunya. Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Ibaratnya kayak gini. Itu ada kebetulan gambar cangkir, saya jadi keingetan. Sebenarnya bisa jadi itu uang yang ada di luaran sana ya, di atas kepala kita itu triliunan, bahkan ratusan triliun. Seperti ibaratnya air hujan yang tumpah turun dari langit. Tapi bagaimana kita mampu menampung air yang ada itu, air hujan yang ada itu tergantung dari seberapa besar sih kapasitas atau wadah yang kita gunakan untuk menampung. Apakah kita hanya cukup menampungnya dengan segelas cangkir, atau kita pengen nampungnya pakai ember, atau kita pengen nampungnya kolam gitu ya. Nah, itu tergantung. Jadi apa namanya, bisnis kita, omset kita itu tidak akan pernah melebihi kapasitas kita dalam mengelolanya. Jadi kalau misalnya kita pengen bisnis kita besar, ya nggak ada cara lain ya, kita harus memperbesar kapasitas diri kita. Karena ya itu ya, Allah tidak akan memberikan ujian gitu ya, bahkan kenikmatan atau rezeki itu melampaui kemampuan hambanya gitu ya, melampaui batas kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita lebih, Allah ngasih lebih, tentunya kita bisa jadi gila gitu ya, karena kita tak bisa mengelolanya. Makanya pertama kali apa yang harus dilakukan ketika kita pengen bisnis kita besar, ya udah kita harus bagaimana caranya bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Nah, berikutnya bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita. Boleh next deh. Nah, caranya adalah ya gini, banyak orang itu ya apalagi yang suka jualan gitu ya, jualan aja, atau misalnya yang lagi kerja gitu ya, biasanya mereka itu senang ya hanya di pekerjaannya aja gitu. Ibaratnya mereka itu hanya bekerja keras di pekerjaannya, tapi dia lupa untuk memperbaiki dirinya gitu ya, untuk mengupgrade keilmuannya. Karena ketika ilmu kita segitu-segitu aja gitu ya, walaupun bertahun-tahun kerja, paling nambah penghasilan itu hanya berdasarkan waktu saja. Sedangkan waktu orang gagal dan waktu orang sukses itu sama, cuma 24 jam gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita terus memperbaiki diri kita, keilmuan kita, pemahaman kita, keterampilan kita, insya Allah dengan waktu yang sama kita akan mendapatkan jauh lebih banyak. Kan Allah itu akan meningkatkan derajat orang yang berilmu ya. Makanya kenapa kita harus bersemangat nih cari ilmu. Makanya ketika saya juga tahu ilmu ini, saya berusaha untuk meluangkan waktu minimal 1 atau 2 jam sehari untuk entah itu secara sengaja ya, membuat perubahan dalam diri saya, bagaimana caranya kita baca, mencatat, menulis sesuatu untuk menambah menambah diri kita semakin lebih baik gitu. Jadi penting ya. Next boleh Teh Ucu. Nah, membaca, mencatat, mendengar atau menonton, bahkan mengamati, bertanya dari orang sukses. Dan jangan lupa kita nggak cuma mendengarkan bagaimana mereka sukses, tapi kita juga mempelajari apa sih yang membuat mereka gagal, sehingga kita juga bisa mempelajari pengalaman mereka agar itu tidak terjadi pada diri kita. Dan ketika belajar itu, ilmu itu ada 2 ya kata Rasulullah itu. Ada ilmu yang sifatnya sifatnya lisan, hanya sebagai pengetahuan. Tapi ada juga ilmu yang bisa menghujam ke hati ya, yang memberikan kita perubahan, itu namanya hidayah. Makanya ketika kita mencari ilmu ini juga penting ya, bagaimana kita harus rendah hati, harus tawadu gitu ya. Ya kalau perlu bisa dicatat, catat. Saya juga termasuk sebenarnya emak-emak yang sibuk banget gitu ya untuk
menambah, kayaknya apalagi punya anak ya, saya yakin udah berkeluarga terus punya anak, waktu itu akan sangat terbatas. Tapi bagaimana kita bisa menyiasati waktu-waktu ini tetap untuk mengupgrade diri. Karena kalau misalnya kita nggak nambah ilmu, ya lingkungan di sekitar kita, bisnis kita tentunya tidak akan bertumbuh. Semakin cepat kita memperbaiki diri, maka semakin cepat pula bisnis kita, kepribadian kita, pribadi kita bertumbuh. Omset kita juga semakin cepat bertumbuh juga. Next, Teh Ucu. Nah, boleh terus ya. Jangan berharap dunia ini jadi lebih mudah ya. Berdoa agar diberi lebih banyak kekuatan. Ini saya kasih ilustrasi ya. Kalau misalnya kita pengen punya otot yang lebih besar, tentunya pasti personal trainernya itu akan memberikan beban yang makin lama makin berat. Nggak mungkin kita nego, aduh saya pengen yang makin ringan aja. Karena kalau begitu nanti ototnya itu nggak semakin kuat. Begitu juga dengan kehidupan kita, bisnis kita gitu ya. Ketika kita pengen pengen bisnis kita lebih besar, ya kita juga harus siap gitu ya, dengan goal-goal, dengan target-target yang semakin lama semakin meningkat. Dan ketika goal-goal itu semakin meningkat gitu ya, pasti akan ada masalah. Tapi tentunya masalah ini yang akan memberikan kita kekuatan. Next deh. Ya, belajar dan berlatihlah ya agar menjadi lebih baik. Dan tantangan, masalah itu membuat kita lebih kuat. Istilahnya problem is breakfast for champion ya. Jadi ketika kita semakin kuat, tentunya apa yang akan kita hadapi akan menjadi lebih mudah gitu ya. Karena kapasitas kita, kekuatan kita itu jauh lebih besar gitu. Jadi bagaimana caranya menghadapi resepsi itu ya, bukan resesi ya. Ya kita yang emang harus benar-benar menyiapkan otot yang lebih kuat, ketahanan yang lebih kuat dengan banyak-banyak belajar, banyak-banyak menambah pemahaman dan berlatih. Ya, artinya di sini ya kita punya PR ya, nanti berapa banyak buku, audio atau YouTube yang perlu kita baca gitu ya, nambah keilmuan kita di dalam bisnis itu sendiri. Kemudian pelatihan atau workshop, seminar apa yang perlu diikuti agar diri kita menjadi semakin baik gitu ya. Jangan sampai kita itu hanya ngandelin ilmu yang segitu-segitu aja, sedangkan dunia berubah. Kalau mindset kita nggak berubah, kita nggak akan bisa menjadi orang yang lebih baik menghadapi perkembangan. Makanya juga ada istilahnya agile ya. Oke, mindset yang berikutnya yang perlu diperhatikan, tidak ada kesuksesan besar ya dalam satu waktu. Yang ada adalah kesuksesan kecil yang terakumulasi setiap harinya. Jadi setiap hari itu kita harus benar-benar membangun kesuksesan ya, membangun kesuksesan untuk melawan kemalasan diri kita, untuk menyelesaikan semua agenda-agenda kita yang harus kita selesaikan hari itu, untuk melawan ego kita. Pokoknya itu kesuksesan yang harus kita selesaikan, sehingga ketika terakumulasi itu menjadi tanpa terasa ya, setahun 2 tahun itu kita akan menghadapi perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi itulah yang membuat orang bisa sukses itu bukan tiba-tiba gitu ya, bukan sesuatu yang ajaib gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya ketika kita tahu bahwa ini adalah sebuah akumulasi dari kesuksesan itu, artinya kita harus benar-benar menyadari gitu ya, kebiasaan apa yang perlu kita lakukan, kebiasaan baru apa sih yang perlu kita lakukan agar nasib kita lebih baik. Karena akumulasi kebiasaan ini yang akan mengubah nasib kita, entah itu kita menjadi orang yang kaya atau miskin, sehat atau sakit gitu ya, pintar atau bodoh gitu. Kemudian ini PR juga ya, sebenarnya saya jadi mengasih PR. Yang kedua adalah apa sih kebiasaan lama yang sudah baik yang memang harus kita tingkatkan. Itu diklik aja. Nah, terus yang ketiga adalah apa sih kebiasaan yang perlu kita kurangi gitu ya,
jangan sampai kita masih punya pola yang lama gitu. Dan kebiasaan apa yang perlu kita tinggalkan agar nasib kita jauh lebih baik di tahun 2023 ini. Oke, next Teh Ucu. Nah, mindset yang berikutnya adalah orang sukses, dia berpikir bahwa dunia ini sesungguhnya berlimpah. Sekalipun sumber daya terbatas, banyak orang lupa gitu ya. Kalau secara ekonomi sih ya mungkin sumber dayanya terbatas, tapi kreativitas itu tanpa batas gitu ya. Ada yang namanya teknologi gitu. Dan ya Allah Maha Kaya gitu ya. Selagi ada manusia gitu ya, selagi ada peradaban, maka akan ada selalu kebutuhan. Jangan sampai wah kayaknya nih krisis nih sepi dan sebagainya, enggak gitu ya. Bahkan sekalipun COVID ya, kondisinya dulu COVID, selama manusia masih hidup itu kan selalu akan ada kebutuhan. Kalau misalnya ada pintu yang tertutup gitu ya, pasti ada pintu lain karena kebutuhan itu tidak akan pernah berhenti gitu ya. Ibaratnya walaupun kita berdiam ya tetap aja mulut harus makan dan sebagainya. Nah, kemudian biasanya orang miskin itu kenapa sih kejadiannya atau yang ngerasa kurang uang? Bisa jadi ya karena dia itu kurang ide gitu ya, atau kurang ilmu. Ini juga dulu juga saya sama ya, saya dulu saya sempat terlilit hutang banyak ya karena saya kurang ilmu. Bahwa saya taunya kalau pengen usaha itu harus punya uang, harus punya modal besar, tapi sesungguhnya ketika saya tahu gitu ya, ternyata yang harus kita bangun itu adalah keilmuan kita dulu, kompetensi kita dulu. Jangan investasi uang dulu sebelum kita investasi waktu untuk belajar menjadi orang yang jauh lebih baik mengelola usaha kita. Ya, next. Ya, dan jika kita memberikan lebih kepada orang lain, ketika kita membuat orang lain lebih sukses, insya Allah kita juga akan lebih sukses ya. Tidak perlu kita merendahkan orang lain untuk membangun diri kita sendiri, dan tidak perlu juga membuat orang lain kecil agar Anda menjadi besar. Makanya alhamdulillah ini luar biasa ini Rumah Orange gitu ya sudah memfasilitasi Teh Ina dan teman-teman semua gitu ya. Kita untuk berkolaborasi bersama di sini karena memang kita nggak bisa apa istilahnya sukses itu sendirian, nggak bisa, itu harus berjamaah gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesuksesan berkah berjamaah ya. Oke. Nah, yang terakhir gitu ya, jangan fokus mengejar uang atau benda. Perbaiki diri Anda terlebih dahulu ya. Jadi kayak gini filosofinya, ketika kita ingin memiliki kupu-kupu gitu ya, capek banget kalau kita ngejar kupu-kupu itu gitu. Tapi bagaimana kita membangun diri kita, membangun taman yang indah sehingga kupu-kupu itu bisa hadir. Atau misalnya kita pengen mobil Mercy nih, kan nggak mungkin juga setiap ada mobil Mercy kita kejar-kejar gitu ya. Tapi bagaimana apa yang harus kita lakukan adalah membangun diri kita jadi lebih baik sehingga kita punya penghasilan bisa membeli mobil Mercy gitu ya. Jadi jangan sampai kita malah fokusnya kebalik, kita fokus ke uang, kita fokus ke benda-benda, padahal harusnya kita perbaiki diri kita dulu, perbaiki hubungan kita bukan hanya dengan manusia tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kata para ulama juga kalau kita kejar akhirat, dunia pasti akan dapat. Tapi kalau kita kejar dunia, ya belum tentu akhirat dapat, bahkan dunia juga belum tentu dapat. Jadi itu semangat yang harus kita tumbuhkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal ya menghadapi resepsi atau kemenangan di 2023. Mungkin itu dari saya ya Teh Unjuk. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.